Halo, selamat datang di channelnya YouTube. Halo, selamat datang di video pertama YouTube channel Yosea Nino. Oke, di video kali ini tuh kan gue konsepnya tuh sebenarnya pengen jalan-jalan, cuman gak bisa karena kita tuh lagi ada corona gitu kan ya, jadi lagi ada corona, iya. Lagi kondisinya kayak gini nggak mungkin kan untuk kita jalan-jalan keluar. Sebenarnya bisa aja, cuman kayak gimana gitu, gue menantang maut aja. So sekarang gue tuh bakal ngasih karena nggak bisa keluar gitu ya, gue bakal buat kayak apa sih, wishlist yang wishlist list list itulah pokoknya. Jadi list nanti kalau udah selesai corona tuh gue pengen kemana, gue pengen traveling kayak jalan-jalan ke suka-suka gue tuh. Nah, jadi di video kali ini gue tuh bakal wishnya tuh jalan-jalan. Nggak, gue tuh udah ngelis gue pengen jalan-jalan habis corona ini, pengen ke Magelang. Nah, sebelum ke Magelang kan kita pasti nyiapin dong apa yang bakal kita lakuin di sana atau mau ngapain, kecuali Anda mungkin backpackeran atau traveler yang tidak suka merencanakan segala kegiatan yang di sana. Jadi lebih baik kalian nonton video ini supaya ya nonton aja, bermanfaat kok. Nah, jadi udah nyiapin beberapa rekomendasi, sebenarnya rekomendasi restoran atau rumah makan, tempat makan yang menurut gue tuh patut kalian datengin untuk kalian cobain. Itu tuh pokoknya masalah deh lu dengerin review gue. Oke, yang pertama itu ada bakmi RPD. Bakmi RPD itu ada di Jalan Ahmad Yani. Ntar alamatnya tuh gue kasih lah ya di situ. Set. Nih, bakmi RPD itu tuh ada di samping semacam irigasi gitu pokoknya di Kota Magelang. Itu tuh tempatnya ada di belakang SMA El Sadai. Kalau itu dia, dia tuh sebenarnya tempatnya tuh di gang gitu, jadi susah buat kalau kalian mau datang pakai mobil. Jadi gue saranin kalian ke sana tuh misalnya itu naik motor atau kalian juga bisa naik grab car terus turun sebelum gang itu. Cuman gue saranin dari yang samping El Sade, kalau lu turun dari sisi sebelahnya itu jauh banget, gak jauh banget sih, pokoknya jauh. Jadi mending kalian turun dari sisi belakang El Sadai, itu nggak jauh kok dari situ. Itu nasi gorengnya enak, gue rekomendasinya nasi goreng Magelangan. Gue udah nyoba itu dari dia zaman masih 8.000 satu porsi. 8.000, bayangin, gue tuh selalu nambah di situ, itu enak banget. Sampai sekarang jadi 10.000. Nah, kata mama gue itu tuh udah buka sejak dia masih TK, SD. Gak tahu, dan penjualnya masih sama. Itu pokoknya kalian harus coba. Itu juga ada mie-nya, ada capcay segala macam. Itu capcay udah gak sih? Kayaknya ada deh. Itu pokoknya enak, kalian cobain. Itu kok bisa 10.000, harganya kok bisa murah. 8.000 emang isinya apa? Isinya tuh cuma telur, nasi, telur, kekian. Itu pokoknya the best menurut gue, karena dengan hanya merogoh kocek 10.000 rupiah, Anda tuh udah menikmati makanan yang enak. Itu kekian apa? Kalian bisa search di Google. Pokoknya gitulah, semacam apa ya, cilok tapi bukan cilok. Kedua itu ada soto juritan. Kata mak gue namanya juritan, gue nggak tahu, gue nggak pernah merhatiin tuh banner apa, pokoknya makan enak. Oke, itu ada di dekat Apotik Kawatan. Kalian search aja di Google. Itu bisa dijangkau pakai mobil, cuman mungkin parkirnya agak susah karena itu di pinggir jalan. Terus itu tuh ada di depan emperan rumah makan Cemara. Jadi soto ini tuh cuman adanya pagi. Nah, itu tuh gue terakhir makan di situ kapan ya? Udah lama, cuman enak sih. Soalnya gue udah jarang makan di situ. Kita dulu terakhir makan tuh enak, itu banyak sate-satenya di depannya. Soalnya males ngantri juga, jadinya jarang makan di situ. Dan susah bangun pagi. Karena kan cuma pagi doang. Yang ketiga, itu ada soto sapi Laras Rosso. Biasa keluarga gue nyebut, kita apakan di soto Bogeman. Karena katanya tempatnya di Bogeman. Gue nggak tahu Bogeman mana, pokoknya daerah nyebut-nyebut aja, ya udahlah ya itu. Itu ada di Jalan Sriwijaya. Pokoknya itu tuh kalau nggak salah deket Popeye deh, di samping situ. Itu enak. Ntar alamatnya gue kasih, tenang aja. Di Google juga ada. Terus selanjutnya ada sop snerak Bu Atmo. Itu wajib banget lu coba sop sneraknya. Itu enak. Dulu kalau waktu kakek gue, kakek saya
kayak aku gue habis gajian gitu, cucu-cucunya diajak gitu, yuk makan di Stok Senerak. Itu ada di dekat lapangan tenis Pelti yang di samping Karisidenan. Mungkin kalau kalian orang Magelang kalian tahu Karisidenan. Itu udah, pokoknya deket situ udah pada tahu deh Sop Senerak Buatmo. Itu dia ada di Jalan Pangeran Mangkubumi. Itu di situ sop Senerak tuh apa sih? Sop Senerak tuh sop kacang merah. Ya gitu pokoknya enak banget, dan di situ ada beberapa menu lainnya kayak ada roti-rotian segala macam yang bisa lu coba di situ. Ada lumpia juga. Terus selanjutnya ada bakmi Jawa Pak Mat. Nah, bakmi Jawa Pak Mat itu gue udah nyobanya dari lama banget dan itu menurut gue enak. Itu ada di Jalan Pahlawan nomor 74 di samping Taman Pahlawan deket Badaan. Dia tuh ada dua tempat, ada yang di Taman Badaan. Gimana sih ngomongnya? Taman apa sih namanya? Badaan, bener Taman Badaan, cuman ngomongnya gimana sih? Badaan. Badaan. Oh ya, Pak Mat tuh ada dua, satu di Taman Badaan, satu lagi yang di samping Taman Pahlawan itu. Nah, gue tuh biasanya nyobainnya yang di samping Taman Pahlawan itu. Sebenarnya nggak jauh beda sih tempatnya. Cuman nggak tahu kenapa bukan nggak tahu kenapa orangnya yang namanya Pak Mat itu jualannya di situ. Kayaknya yang satunya tuh istrinya yang jualan. Nah, kayaknya ada deh videonya waktu gue nyoba Pak Mat sebelum corona ini, tahun 2 tahun lalu, tahun. Jadi ini video 1,5 tahun yang lalu waktu aku datang ke warungnya Pak Mat. Sebenarnya 6 bulan yang lalu aku juga sempat datang ke warungnya Pak Mat. Cuman aku nggak sempat videoin, tapi rasanya masih tetap sama kok. Jadi kalian wajib cobain ya, oke? Ya itu deh tadi cuplikan yang sedikit di Pak Mat. Next. Selanjutnya ada rumah makan Larasati. Itu sebenarnya restoran dan umum aja, cuman kalau menurut gue itu enak sih di daerah Magelang. Itu favorit yang gue banget di situ, pokoknya makannya apa Larasati gitu. Itu ada di Jalan Tentara Pelajar. Itu ada di deretannya gereja GKJ. Jadi rumah makan Larasati itu ada di deretannya GKJ Mbayeman, cuman sebelumnya. Jadi itu lebih dekat ke es krim gelato atau semacam itu, pokoknya deket situ, udah pada tau lah di Google kalau nggak ada ya. Terus ada sate kambing Pak Sabar. Itu di Jalan Tegal Telasih Magersari. Itu di Jalan Telasih Magersari. Itu patokannya tuh paling gampang lu nyari RSU Tidar. RSU Tidar itu RSU Magelang. Gue nyebutnya RSU Magelang. Nah, itu tuh depannya kan ada Giant. Di mana lagi Giant? Cuman satu-satunya kayaknya di situ. Giant. Nah, di belakang Giant itu ada warungnya sate kambing Pak Sabar. Itu sate kambingnya tuh recommended banget kalau menurut gue. Itu kesukaan eyang gue juga. Pokoknya eyang gue tuh suka banget sama sate kambing itu dari lama, dari gue kecil selalu ngajak Pak Sabar. Selanjutnya ada kupat tahu Pak Pangat. Itu ada di Jalan Panembahan. Itu dekat Kiai Langgeng juga, kalau kalian tahu Taman Rekreasi Kiai Langgeng di Magelang itu dekat situ. Itu ada di deretan Rumah Sakit Harapan. Itu ada di depannya SD Negeri Kemirejo. Pokoknya di situ ada terkenal kupat tahu Pak Pangat. Cuma ada beberapa juga kupat tahu di Magelang. Cuman gue sukanya kupat tahu Pak Pangat. Mungkin kalian yang orang Magelang lebih suka kupat tahu lain atau mungkin berbeda pendapat, ya itu terserah, karena pada hakikatnya lidah kita beda-beda. Gue cuma merekomendasikan yang menurut lidah gue itu cocok sama saya dan itu tuh enak menurut gue. Kupat tahu tuh apa? Makanya sana terspoiler ngiler lagi. Aduh, gue jadi yang pengen kan. Kupat tahu Magelang, ya udah gue jelasin aja deh pelin-pelan. Kupat tahu Magelang tuh isinya toge, tahu, pastilah, bakwan, bumbu kacang. Terus selanjutnya kita mainnya agak jauh dikit, kita ke arah Borobudur. Itu ada sate dan tongseng kambing Pak Kurdi. Gue biasanya pesen sate kambingnya. Itu selain tadi punya Pak Sabar, gue juga suka sate kambing Pak Kurdi ini. Ini waktu itu 2 tahun baru gue diajak yang gue kesana tuh 2 tahun lalu. Pertama kali gue makan di situ tuh enak. Itu ada di dekat Candi Mendut. Kayaknya tuh itu ada hadep-hadepan deh, seinget gue.
Jadi ada depan gitu Pak Kurdi, cuman yang gue lebih milih kayak yang masih warung gubuk biasa, bukan yang kayak modern gitu. Nggak tahu kenapa, itu pokoknya enak, kalian cobain aja itu tuh. Terus kita mundur lagi agak jauh dari kita ke Muntilan. Ini tuh masih Magelang ya? Iya nggak sih? Iya aja. Itu Muntilan, orang Muntilan, halo, iya. Itu ada sop empal Bu Haryoko. Itu gue kesana waktu gue masih kecil dan itu tuh enak banget. Jadi itu empal dan paru mungkin. Kayaknya seingat gue paru kok empal ya. Apa empal itu paru? Kayaknya beda. Beda lah ya. Pokoknya itu enak. Dulu waktu awal kesana tuh bener-bener sampai tiap pagi sarapannya kesana dari Magelang. Kita ke Muntilan hanya untuk sarapan. Udah kelaparan di jalan gitu. Itu ada di Jalan Veteran nomor 9 patokannya kalau singkat gue. Itu kalau kalian lewat, gue nyebutnya depan belakangnya juga rada susah ya. Kalau kita anggap aja jalan yang ke arah ke Terminal Muntilan itu jalan depan. Ya. Itu masuk gang sebelah kelenteng. Itu pokoknya patokannya kelenteng itu. Ntar dia kalau kalian ini kelenteng gimana ya? Jadi lurus, ntar sebelah kanan kan ada kelenteng, sebelum kelenteng itu ada gangnya. Kalian belok ke kanan, itu nanti warungnya ada sebelah kanan. Itu enak, kalian harus cobain. Ya mungkin itu aja rekomendasi makanan yang harus kalian coba di daerah Magelang dan sekitarnya. Itu menurut lidah gue itu tuh enak. Jadi kalau menurut kalian ada yang berbeda pendapat dengan saya, ya mohon maaf, karena lidah kita kan beda-beda ya. Mungkin kalian suka yang gimana, saya sukanya yang gimana. Tapi misalnya kalian udah coba dan menurut kalian itu cocok, boleh dong di komen. Dan misalnya kalian lagi di sana, boleh dong kalian post di Instagram, tag gue namanya @yoseanino27. Terus misalnya kalian ada rekomendasi lain tentang rumah makan di daerah Magelang dan sekitarnya yang menurut kalian tuh enak juga dan wajib untuk dicobain, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti pasti gue bacain, dan suatu saat misalnya ini corona udah kelar, kita ke Magelang, gue bakal cobain juga rekomendasi kalian itu rasanya gimana. Jadi kita bisa berbagi, sharing ini makanan enak kan membantu orang. Pokoknya itu ya intinya, kalau udah cobain makanannya kasih tahu gue by Instagram, bisa di tag by Instagram, kasih tahu saya lewat Instagram gitu ya, di tag maksudnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.